Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Perkenalkan, sebelumnya nama aku Jundi Abzuraki. Jadi hari ini kita bakal belajar instalasi atau implementasi tentang sebuah aplikasi namanya itu OnCloud. Jadi OnCloud itu salah satu aplikasi yang sifatnya client server, yang dia fungsinya adalah untuk hosting file. Jadi gampangnya mungkin kayak Google Drive ataupun seperti kalau punya Yahoo itu namanya Dropbox gitu. Oke, langsung aja kita mulai. Kita pindah workspace. Oke, sekarang ini tutorial yang kita pakai nanti. Jadi ini aku udah coba browsing dan juga browsing internet ataupun nonton di YouTube ya. Jadi ini kira-kira kurang lebih perlengkapannya ada sekian. Yang pertama ada server, bisa virtual machine ataupun bisa menggunakan localhost. Lalu yang kedua ada koneksi internet untuk download aplikasinya tentunya. Yang ketiga ada web server. Empat ada paket OnCloud. Yang kelima ada modul PHP INTL opsional. Lalu ada Putty juga opsional. Nah, di sini aku menggunakan virtual machine yang udah aku hidupkan virtual machine-nya, dan aku juga menggunakan Putty biar lebih enak. Oke. Yang langsung aja kita mulai ya. Langkah-langkahnya yang pertama adalah start server VM. Jadi ini udah aku start. Lalu lakukan instalasi Apache PHP-Scale, itu udah aku lakuin juga. Dan ketiga, lakukan uji pada web server. Karena aku uji pada web server. Jadi ini web server yang udah aku bikin, coba refresh. Oke. Jadi Apache-nya udah jalan, MySQL juga udah jalan, lalu PHP nya juga udah jalan. Nah, nanti aja kita langsung mulai. Tahap selanjutnya itu membuat database OnCloud. Nah, database OnCloud ini kita bikin dulu di sini. Ini udah banyak nih sebenarnya. Kita bikin lagi deh, database on kepanjangan. Database ONCLD. Oke, boleh. Oke, namanya database ONCLD. Lalu tahap selanjutnya kita membuat, kita download file tarbal. Nah, karena aku udah download, jadi teman-teman nanti bisa milih ya, downloadnya bisa milih yang tar ataupun yang zip. Karena aku udah download, sekarang kita pindah. Oke, sekarang aku juga udah ada di var.ww.html. Jadi langsung ke tahap ketujuh, yaitu kita antar atau unzip dulu. Sebelum itu mari kita lihat dulu apakah udah ada filenya. Di sini udah ada filenya, udah ada file OnCloud. Nanti kita tinggal tar sudo tar xpf on OnCloud bz, tinggal di enter. Teman-teman bisa milih ya, filenya bisa dipilih mau yang zip atau yang tar. Kalau bawaan aplikasinya, kalau tar itu udah ada di OS yang aku pakai di Ubuntu server. Cuman kalau nanti downloadnya zip, berarti kita harus install paket unzip dulu. Oke, ini udah selesai diantar. Lanjutnya kita ubah owner. Nah, sebelum itu salah pindah sini, kita clear dulu, terus ls. Nah, ini udah ada ls-al. Jadi kita ubah owner dari folder OnCloud-nya. Jadi ownernya ini belum ada ya, belum ada usernya, belum ada, dan grupnya juga belum ada. Nah, gimana caranya? Kita sudo chown www.data. Nah, www.data ini merupakan user dari Apache, dan juga grupnya www.data. Isinya OnCloud. Jangan lupa dikasih ekstensi -r karena agar dia rekursif. Oke, terus kita cek lagi ls-al. Oke, udah berubah. Lalu setelah itu kita konfigurasi OnCloud. Buka browser lalu ketik ip/OnCloud. Kita buka browsernya, IP-nya 192.168.69 OnCloud. Oke, udah masuk. Nah, jadi ini kalau sudah diinstal dengan PHP INTL ya. Nah, nanti kalau belum diinstal pakai PHP INTL, nanti mungkin tampilannya kayak gini. Jadi ini kemarin pas implementasi pertama kali itu
ada yang belum diinstal, yaitu PHP modul INTL not installer. Nah, nanti aku jelasin caranya. Lanjut dulu. Ini admin account, ini namanya Waini aja, Waini, terus ini passwordnya juga Waini. Data foldernya default aja, terus masukin database user. Nah, database user ini database manajemennya kan MySQL ya. Nah, jadi data akun dari MySQL-nya kayak gitu. Pakainya yang root, database passwordnya. Oke, database name-nya tadi disesuaikan sama yang kita buat tadi, namanya datbus oncld. Datbus oncld. Benar. Oke, udah benar. Oke, finish setup. Nah, ini bakal makan waktu yang cukup lama ya. Jadi sembari menunggu ini, aku bakal jelasin dulu yang ada di sini. Iya. Kita akan balik lagi ke awal. Jadi teman-teman ini untuk perlengkapan ini ya, ini bisa menggunakan server yang benar-benar server ya, atau bisa pakai virtual machine kalau mau implementasi sederhana, atau bisa menggunakan localhost. Jadi localhost itu menggunakan aplikasi, kalau di Windows namanya SAM, nah kalau di Linux namanya LAMP. Tapi untuk server yang aku pakai ini, aku pakainya virtual machine, dan aku pakai web servernya pakainya LAMP, dan itu bukan bundling LAMP ya, tapi install satu-satu. Jadi Apache-nya aku install sendiri, MySQL aku install sendiri, PHP-nya aku install sendiri, PHP MyAdmin juga aku install sendiri. Lalu paket on-cloud-nya kita pakai yang Tarbal. Jadi sebenarnya on-cloud sudah menyediakan beberapa image ya, termasuk kalau kita menggunakan VirtualBox itu on-cloud juga sudah menyediakan OVA-nya. Jadi OVA itu image dari on-cloud-nya sendiri, itu udah disediain. Kalau teman-teman menggunakan VMware itu juga udah ada di website on-cloud. Nah, lalu tadi modul PHP INTL ya, ini opsional. Kenapa? Jadi ini diinstal kalau teman-teman tadi ketemu error seperti ini errornya. Nah, ini kan error karena PHP modulnya belum diinstal. Jadi kita install dulu. Cuman kalau nggak muncul itu, langsung muncul on-cloud seperti ini, itu berarti nggak perlu dilakukan install lagi. Terus put ini opsional. Kenapa opsional? Karena bisa aja kita hanya testing aja kan, kayak aku ini testing aja. Tapi memang ada kalanya lebih enak pakai putih, karena kalau lihat langsung ke terminal virtual tuh agak gimana gitu ya, gitulah. Oke, terus lanjut. Nah, ini kita download file tarbalnya di poin kelima ya. Nah, ini tadi kayak aku jelasin, jadi ada zip, ada tar. Ini dua ekstensi berbeda tapi fungsinya sama, yaitu untuk mengkompres atau mengarsip file gitu. Jadi kalau untuk aplikasinya defaultnya itu sendiri, Linux itu menyediakan tar, jadi bukan zip. Jadi kalau teman-teman download yang zip, nanti harus install dulu, install unzip, apt-get install unzip gitu ya, nanti baru bisa di unzip filenya gitu. Nah, overall udah. Nah, terus caranya sendiri juga beda. Kalau kita mau nge-unzip, caranya dengan komen unzip oncloud bla 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 bla. Terus kalau kita tar, kita harus pakai xvf kayak gitu. Nah, ini di poin bawah ini ya, jika muncul tulisan PHP modul INTL not installed, caranya, nah ini pertama lakukan instalasi modul PHP INTL. Nah, teman-teman kalau misalkan nanti saat nge-run komen ini ya, di terminal itu ada kesalahan ya, mungkin harus diupdate dulu paketnya. Jadi diupdate dulu pakai sudo apt-get update, biar nyesuaiin paket yang ada di internet sama yang ada di server teman-teman. Nanti setelah diupdate baru coba diinstal lagi. Oke, setelah instalasi selesai, nanti di servisnya di restart, baru nanti ketikkan lagi IP/oncloud kayak gitu. Nah, ini tahap konfigurasinya cukup lama ya, jadi aku bakal jelasin yang ada di sini. Terus apa lagi? Nah, teman-teman, aku nggak bakal lupa tadi jelasin ya. Jadi aku nggak akan jelasin cara instalasi Apache, PHP, MySQL Server sampai MyAdmin ya. Jadi nanti teman-teman bisa search sendiri di internet caranya kayak gimana. Oke.
Ternyata ini udah selesai, jadi kita masukin ini, masuknya juga ini, kita enter aja, don't save, kita cek apakah bisa login. Oke, tak cukup lama juga. Oke, jadi dengan terbukanya dengan sudah bisa kita mengakses ini, berarti otomatis implementasi yang kita lakukan udah berhasil gitu. Nah, jadi ini nih salah satu kelebihan dari OnCloud ya. Jadi dia juga ada aplikasi Sync Your Files. Jadi ini kan aplikasi, kita kan barusan instalasi aplikasi untuk di server ya, OnCloud-nya. Nah, jadi ada aplikasi untuk di client. Jadi nanti kita bisa sinkronasi antara file yang ada di suatu folder atau direktori yang ada di laptop kita atau komputer kita atau di HP. Nah, nanti itu bisa disinkronkan dengan server yang dengan data yang ada di servernya gitu. Oke. Sini ada all files, ada favorites. Nah, ini belum ada semua. Masih kosongnya, saya baling teks juga belum ada. Dan all files yang ada ini. Oke, itu aja mungkin tutorial pada siang hari ini. Ada salah atau salah perbuatan, saya mohon maaf. Jika berkenan silahkan klik like ataupun subscribe. Jika ada yang ingin tanyakan silahkan tulis di komentar. Untuk deskripsi nanti akan ada tutorialnya di tutorial nanti akan ada di deskripsi, jadi teman-teman bisa ngecek di sana. Dan jika ada kesalahan ataupun kesalahan konfig dari saya tuh tolong dicantumkan di komentar, takutnya nanti banyak yang niru malah jadi gak bener yang ditirukan seperti itu. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.